Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ananda sekalian, para mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada hari ke-6 puasa kita di bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap semoga Allah senantiasa menerima dan melipat gandakan pahala dari ibadah serta amaliyah Ramadan yang kita laksanakan. Salam dan salawat tentu kita selalu sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kita semuanya, tentang fiqhus syam. Sebenarnya jamaah sekalian, materi ini bukanlah materi yang asing, sudah berulang-ulang kita bahas, berulang-ulang kita kaji, ya, entah di masjid ini atau di tempat lain atau di forum-forum yang lain. Bahkan bisa jadi ada di antara kita yang justru menjadi pemateri, ya, untuk topik fiqhus syam ini, ya. Maka kajian kita ini sifatnya adalah murajaah, ya, murajaah atau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik untuk saya maupun untuk kita semuanya. Dan karena ini adalah kajian yang sifatnya rutin, maka kita merujuk kepada satu referensi himpunan putusan tarjih, ya, himpunan putusan tarjih. Ya. Bagi yang membawa buku HPT bisa membuka halaman 170, ya. Halaman berapa? 170. Ya. Halaman 170 fiqhus syam, ya. 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 Kita mulai dari bab muqaddimah, ya, karena ini pertemuan pertama kita, maka kita mulai dari muqaddimah dulu, ya. Nah, di muqaddimah ada dicantumkan beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan puasa, ya. Nanti setelah kita bahas ayat-ayat ini secara umum, barulah kemudian nanti masuk ke hal-hal yang atau poin-poin penting terkait dengan ibadah puasa. Ya. Jadi mungkin sebentar setelah penjelasan ayat-ayatnya, ya, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teknis yang nanti juga akan dibahas, nah, bisa nanti ditanyakan belakangan, ya. Kecuali kalau merasa urgen sekali, nah itu boleh, silakan. Baik jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang puasa, tentu kita sudah sama ketahui bahwa landasan utamanya adalah dalil dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ya, secara berurutan. Walaupun ada satu ayat di situ yang secara umum kalau kita lihat ayat 186 itu terkait dengan doa, ya. Jadi dia terselip di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan hukum-hukum puasa, ya. Tapi justru
dengan adanya satu ayat itu, ya ayat 186 tentang doa berada di antara ayat-ayat tentang puasa, ulama mengatakan justru itu isyarat bahwa Ramadan itu sangat identik dengan doa, ya. Maka disebut juga Ramadan ini dengan syahrul doa, ya, bulan doa. Ya. Bahkan jadi sebelum masuk ke situ, bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin da'watun mustajabah. Bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan, setiap hari di bulan Ramadan ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak ada salahnya kalau kita itu mencatat memang apa yang mau didoakan. Ya. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari ada doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka tulis nih dalam satu bulan itu, ya, dalam satu bulan itu apa kira-kira yang kita mau doakan. Ya. Ya. Mudah-mudahan, ya, di antara doa-doa itu, ya, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin di forum yang lain ada yang bilang, "Boleh enggak Ustaz kalau doanya itu saja?" Pokoknya itu saja doanya sampai terakhir. Satu ji. Apa doanya? Minta jodoh. Oh, ya, ya. Ya. Saya tanya, "Sudah menikah?" "Belum bisa." "Oh, boleh kalau begitu. Kecuali kalau sudah menikah." Jangan. Ya. Karena kalau diijabah doanya, Pak, nanti kita ini Ustaz yang repot. Ustaz yang bilang katanya ada doa mustajab, akhirnya dia, ya. Baik, kita masuk ke ayat terkait dengan puasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ayat yang, ya, kita hafal mati ini, ya, ayat tentang puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi bertakwa, ya. Nah, ini kalau dikaji sebenarnya ayatnya pendek, tapi kalau dibahas, ya, tentu akan banyak hal yang terkait dengan persoalan puasa, ya. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kutiba alaikum, diwajibkan, ya. Jadi memang jelas bahwa hukumnya adalah wajib. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan faradallahu alaikum siyamahu, ya. Allah memfardukan kepada kalian siamnya, puasanya di siang hari Ramadan, ya. Sekarang definisinya puasa itu apa? Saum itu apa? Ya. Al-imsak 'anil mufattirat min at-ta'ami wasyarabi wasyahawat. Ya. Jadi definisinya puasa itu adalah imsak, menahan diri dari makan, minum dan syahwat. Ya. Makan, minum dan syahwat di siang hari Ramadan, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ya. Tidak sepanjang hari di 24 jam, ya, ya. Ada di waktu-waktu yang jedanya, ya, lumayan panjang. Hanya di siang hari Ramadan menahan diri makan, minum dan syahwat, ya. Bagi siapapun yang telah melakukan ini, ya, rukunnya puasa, ya, tadi itu menahan diri makan, minum dan syahwatnya, berarti terhitung pada hari itu dia sudah puasa, ya. Terhitung pada hari itu puasanya, ya, terhitung satu, ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita jelaskan, jamaah yang berbahagia, bahwa bukan hanya fisiknya puasa yang harus diperhatikan, ya. Nilainya puasa juga. Ada nilainya puasa. Jangan sampai kita hanya memperhatikan fisiknya puasa, tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, tapi
nilai puasanya hancur, nilai puasanya tidak ada. Bisa jadi begitu. Ya. Makanya ada hadis Nabi, ya nanti mungkin ada juga di sini tapi tidak apa-apa kita dahului. Man lam yada' qaula zuri wal 'amali bihi wa laysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Siapa yang tidak menahan diri, ya, meninggalkan kata-kata azur dan perbuatan zur. Azur itu ya yang sia-sia, yang mendatangkan maksiat, perkataan dan perbuatan. Ya, dusta, bohong, riba, fitnah, curang, masuk semua di situ. Ya. Maka Rasul mengatakan Allah tidak akan membalas usahanya tidak makan, tidak minum di siang hari Ramadan. Tidak batal puasanya, tapi dia kemudian tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Ya. Karena juga dalam hadis yang lain memang disebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atsh. Banyak kata Nabi orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? Al-ju'i wal 'atsh. Lapar dan dahaga saja. Tidak dapat apa-apa, kosong, nihil. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dia tidak perhatikan. Mulut bisa jadi tidak makan, tidak minum, tapi kalau tetap dusta, ya, tetap berbohong, tetap ghibah, tetap yang lain-lain, ya hancur juga puasa kita. Ya. Mata tidak puasa, telinga tidak puasa, tangan kaki tidak puasa, nah ini juga. Jadi ini ya, jadi puasa ini secara umum harus diperhatikan. Salafun saleh, orang-orang saleh ya, dahulu itu begitu mereka berhati-hati dengan puasanya, ya, betul-betul menjaga diri. Sampai berpikir tentang makanan saja bagi mereka itu sudah batal nilai puasanya. Jadi ada saja berpikir tentang makanan, ya, bukan batal puasanya, nilai puasanya bagi mereka itu sudah tidak ada. Coba, nah kita ini baru jam berapa sudah berpikir ini apa sebentar dibukai, ya. Apa sebentar dibukai? Kemarin sudah yang goreng-gorengan, sekarang yang ini lagi yang berkuah-kuah lagi, ada saja, ya. Apakah salah? Tidak salah juga, tapi hati-hati. Ya. Ya. Kemudian jemaah yang berbahagia, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga pada orang sebelum kalian. Jadi maksudnya ada juga puasa wajib bagi umat sebelum kita, tapi tidak disebut dengan puasa Ramadan. Ya. Ada puasanya, tapi waktu dan tata caranya ada bedanya dengan puasa yang diwajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umat-umat sebelum kita seperti apa? Nabi Daud dan umatnya alaihi salam itu ada puasanya wajib bagi beliau. Apa itu? Puasanya sepanjang tahun, Pak. Setiap 2 hari sekali berpuasa. Hari ini puasa, besok berbuka, besok puasa lagi sepanjang tahun. Itu puasanya Nabi Daud. Lalu ketika di Rasulullah SAW menjadi puasa sunnah bagi kita, ya. Tapi bagi mereka dahulu menjadi wajib, ya. Dan umat-umat yang lain juga ada bentuk-bentuk puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada bentuk puasanya berhari-hari puasa. Ya. Berhari-hari puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Berhari-hari, bukan 24 jam, bukan maksudnya bukan maghrib sampai subuh sampai maghrib seperti kita, tidak. Tapi sepanjang hari, berhari-hari. Ya. Ada juga puasanya, bentuk puasanya di kalangan Bani Israel dulu itu adalah puasa makan saja. Tidak makan, tapi boleh minum.
Boleh makan tapi tidak boleh makan nasi tapi minum. Ya. Nah, coba kalau kita begitu ya. 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 Ya kita banyak itu ya bukan setengah hari. Setengah hari. Ya, bukan anak-anak. Ya. Apa puasanya anak-anak begitu ya. Ya. Tapi ada tuh kuliah puasanya anak-anak tapi orangnya berkumis. Puasanya dia anak-anak tapi orangnya tetap berkumis. Ada yang begitu juga. Ya. Tidak tahan katanya, tidak tahan kau Ustaz. Kenapa? Ada matu. Ada mahnya beda. Alasan. Ya. Kemudian apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, ini tujuan utama ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi bertakwa inilah pribadi yang paling berkualitas ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya. Dinyatakan dalam ayat yang lain bahwa yang diterima amalnya oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya kan? Yang diterima amal ibadahnya oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Maka itu yang kita kejar. Ya. Kita sujud, kita ruku, kita menahan diri dengan puasa, kita melaksanakan semua jenis ibadah dalam rangka menjadi pribadi yang bertakwa. Karena inilah pribadi yang diterima amalnya oleh Allah. Ya. Nah, itu harapan kita semuanya. Kemudian jamaah yang berbahagia pada ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Maksudnya bahwa bulan suci Ramadan itu adalah terdiri dari beberapa hari terbatas, ya, hanya 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah menunjukkan kepada para sahabatnya 1 bulan itu dengan kode 10 jarinya begini, 3 kali diangkat, 1, 2, 3, berarti 30. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan kadang-kadang juga seperti ini, 1, 2, 3, berarti 29. Nah, jadi kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Ya. Puasa kita tahun ini insya Allah 30 hari. 30 hari puasa tahun ini. Ya. Pernah juga 29. Ada yang sering bertanya, kalau 29 berarti tidak cukup di puasa Ustaz. Bukan tidak cukup, cukup juga. 1 bulan juga itu. Cuma memang tidak cukup 30 hari. Ya. Itu tidak cukup kalau Anda ada kelana, itu tidak cukup itu. Bagi Anda, tapi tidak cukup secara umum. Ya. Nah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi maridan, sakit, ya, aw ala safarin atau dalam perjalanan, ya, sakit dan dalam perjalanan, lalu berbuka. Nah, kan? Siapa tahu sakit tapi tetap mau puasa, ya. Nanggap pore dirinya, ya, tetap mau puasa, ya. Dalam perjalanan tapi tetap mau puasa, ya. Maka tidak perlu ganti. Ya, ini disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia batalkan puasanya karena sebab sakit dan dalam perjalanan tadi, maka dia mengganti puasanya itu beberapa hari pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhra, hari yang lain di luar bulan puasa. Ya, di luar bulan Ramadan maksudnya. Ya. Ya, nanti penjelasannya terkait dengan sakit, puasa itu juga ada nanti rinciannya, ya. Lalu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Bagi orang-orang yang yutiqunahu, merasa berat menjalankan puasa itu, ya, berat karena beberapa sebab, ya. Termasuk dalam persoalan ini misalnya orang tua yang sudah sangat uzur, ya, ya, sudah pikun. Kadang-kadang ada orang-orang tua kita, nenek kita, mungkin buyut kita seperti itu, kadang ya. Baru-baru makan, tapi dia bilang belum pak makan ini, padahal masih ada piringnya di situ. Ada yang bikin itu. Nah, kalau yang sudah seperti itu, ya cukup kata Allah Subhanahu Wa Taala, fidyatun ta'am miskin. Boleh dengan membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang kemudian melakukan kebaikan, maka itu lebih baik, ya. Melakukan kebaikan yang maksud di sini adalah dalam persoalan fidyahnya, ya. Menambah dari yang minimalnya, ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan satu mud. Satu mud itu seperti ini, bahan makanannya, berasnya, dan seperti ini. Kalau tangan kita barangkali 3, ini kalau tangannya orang Arab lebar-lebar, Pak. Ya, tapi sudah dikira-kira itu kurang lebih 0,5 sampai 6 ons, ya. Ya. Bahkan kalau di HPT ini hanya menyebut setengah liter. Ya, itu sedikit sekali itu. Ya. Lebih baik ditambah-tambah. Ya. Lebih baik ditambah lebih banyak daripada kurang, kan begitu. Ya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sedang jika kamu berpuasa, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda dari yang hak dan batil. Ya, awal ayat di ayat 185 ini menjelaskan tentang Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Permulaannya, ya, di bulan suci Ramadan, ya. Kalau kita di Indonesia selalu memperingatinya dengan malam nuzulul Quran tanggal 17, ya, 17 Ramadan, ya. Itu awal atau permulaan turunnya Quran, karena ketika turun berangsur-angsur, ya tentu panjang waktunya, ya. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahwa bulan Ramadan itu bisa diberi nama dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka tidak heran kalau kita baca-baca buku sejarah itu, ulama-ulama kita dahulu, bahkan imam-imam mazhab, punya perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Kalau Imam Syafi'i misalnya, jemaah sekalian, ya, kalau masuk bulan suci Ramadan, beliau fokus tilawah Al-Quran. Berapa kali tamat? 60 kali tamat. Satu bulan. Ya. 60 kali, Pak. Tamatnya beliau. Berarti dalam satu hari itu 2 kali tamat. Imam Syafi'i. Ya. Jangan kita 60. Di bawah yang sedikit. Ya. 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 Di bawah yang sedikit. Kira-kira berapa? Ya, ya, kalau toh 50 masih berat, ya paling tidak hilangkan minolnya, ya. Jangan 6 saja. Banyak sekali itu dengan berbagai macam kesibukan kita, kan. Kalau beliau memang fokus, ya. Tidak ada yang lain pekerjaannya. Nah, kita ini ada tanggung jawab akademik apa, kurang-kurang. Masih banyak itu, Ustaz. Masih banyak medical 6 kali, ya. Mau berapa kali lagi?
Ya. Ya. Kita mau pilih yang mana, Pak? Kita yang baca Quran atau kita yang dibacakan Quran? Ya. Lebih baik kita yang lebih banyak Quran ya. Ya. Imam-imam yang lain juga seperti itu. Ya. Imam Malik misalnya ketika masuk Ramadan itu beliau ibaratnya tutup buku. Tutup buku itu maksudnya dia tidak menulis buku, tidak mengajar. Tidak mengajar. Ya. Tapi fokus baca Quran. Ya. Dia sengaja menunda itu nanti selesai Ramadan. Untuk apa? Fokus. Ya. Jadi ya tentu kondisi seperti itu tidak bisa serta-merta kita praktekkan. Karena itu tadi ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Ya. Nanti kalau ada dosen yang karyawan yang alasannya begitu, wah, tidak kerjakan tanggung jawabnya melayani mahasiswa, bisa dicari sama Pak Rektor kemana ini orang-orang ini. Sibuk dibaca Quran, Ustaz. Ini, ya. Begini, melayani mahasiswa, melayani kolega itu niatkan untuk kebaikan. Niatkan untuk kebaikan, ya, Pak Rahman. Niatkan untuk kebaikannya, melayani mahasiswa di bulan-bulan seperti ini. Niatkan untuk kebaikan. Insya Allah itu bernilai pahala. Ya, anggap saja setiap huruf yang kita ketik itu bernilai satu pahala. Ya kenapa tidak? Ya. Jangan juga berkesimpulan kalau begitu jangan balik mengaji Ustaz. Ini mau kerja, tidak juga begitu kesimpulannya. Tidak bisa diganti. Tilawah Al-Quran tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya, tetap dia. Tapi insya Allah yang namanya kebaikan itu ada saja. Ya. Kemudian, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, ya, maka hendaklah berpuasa. Ya tentu nanti kita ada sampaikan penjelasannya terkait dengan mengawali puasa. Ya. Lalu diulang lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, sama dengan ayat yang sebelumnya, bahwa siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka boleh mengganti pada hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Kenapa ada hukum itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin memberi kesulitan. Konsepnya itu. Mengapa orang sakit diberi keringanan berbuka, orang dalam perjalanan diberi keringanan berbuka? Ya. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan dari Allah. Ya. Dan sebaiknya dalam hadisnya Umar bin Khattab, Allah itu suka kalau diterima hadiahnya. Rukhsah itu adalah hadiah dari Allah. Keringanan ibadah yang diberikan kepada kita itu hadiah dari Allah. Dan Allah itu suka kalau hambanya menerima hadiahnya. Allah suka. Jadi jangan mengeyel, ngotot. Karena Allah memberi kemudahan kepada kita. Ya. Tapi kalau tetap mau puasa ya silakan, boleh. Ya. Analoginya adalah kalau saya kasih, ya, adalah kita kasih siapa misalnya pakaian, ya, dan kita sampaikan Pak ini sarung dipakai sholat, ini sarung dipakai ibadah, ya. Lalu kemudian tiap hari kita ketemu di masjid sholat jamaah, kita pasti berpikir kenapa tidak nak pakai sarungnya ini? Tidak nak suka kapan ini, padahal saya kasih dia untuk pakai. Nah, jadi mungkin kita tidak menegur, tapi ada rasa dalam hati, kenapa ini tidak nak pakai sarungnya, padahal saya suruh pakai untuk sholat. Ya. Nah, Allah juga seperti itu. Walillahil masalul a'la, ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Ya. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, walitukabbirullaha, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
atas petunjuknya, wal'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian, ya.